Bagaimana hukumnya mendoakan orang yang meninggal atau tertimpa musibah dengan membacakan surah Al-Fatihah? Ini khilaf di antara ulama, apakah membaca Al-Quran itu akan sampai kepada orang mati? Itu khilaf di antara ulama, banyak ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, gitu kan. Tapi saya pribadi cenderung dengan pendapat yang mengatakan tidak ada, karena belum ada hadis Nabi SAW secara khusus yang mengatakan misal Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk Ja'far, ini semua adalah paman dan sepupunya. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Padahal sebenarnya bisa saja Nabi SAW sebutkan kan. Tapi ada ulama umumnya mengatakan bahwasanya semua amal saleh bisa sampai kepada orang mati. Allahu a'lam ya. Kalau saya ditanya pribadi, saya lebih berhati-hati. Saya pribadi tentunya ya, yang sifatnya memang juga pendapat jumhur ya, juga pendapat ulama ya. Bukan berarti saya pribadi ini berarti saya sendiri. Enggak, saya berujuk juga dengan pendapat. Kalau antum ketik di Google tentang masalah sampainya bacaan Quran untuk orang mati, antum dapat banyak perselisihan pendapat ulama kan. Nah, pendapat itu ada dua, ada yang membolehkan, tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan saya cenderung dengan pendapat itu, karena memang dalil-dalil tidak ada yang sharih, yang jelas mengatakan bacalah Al-Fatihah untuk si fulan atau bacalah surah Yasin untuk si fulan, itu enggak ada. Tapi ada ulama yang mengatakan itu boleh, semua amal saleh masuk di istilah dengan amal saleh yang akan sampai kepada orang-orang mati. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi sekali lagi mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sampainya membaca Al-Quran untuk orang mati, kan? Tapi yang kita sudah jelas ada istighfar, berdoa untuk mereka, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat disebarkan, haji dan umrah, yang sudah jelas-jelas ada dalilnya ya. Teman-teman sekalian, kita berjaga-jaga berada di sebuah lingkungan yang pasti aman, lebih aman dibandingkan kita berada di sebuah lingkungan bisa benar bisa salah. Bisa ditangkap maksudnya? Kalau kita menjaga diri kita pada perbuatan amal soleh yang ada dalilnya jelas, gitu kan? Maka kita berada di zona yang aman, karena ada dalil, nggak ada keraguan. Pasti diterima sama Allah, tinggal keikhlasan dan mengerjakan dengan benar. Tapi kalau kita di luar zona ini, bisa benar, bisa sunnah, bisa bid'ah, ragu kan gitu. Kita berada di zona yang tidak aman, teman-teman sekalian. Tidak aman, dan ini berbahaya buat kita. Sementara di zona aman ini sudah banyak sekali dalil, banyak amal yang bisa kita kerjakan. Seperti berbanyak istighfar untuk mayit, kita mendoakan mereka, berdoa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam doain orang tua kita, nggak masalah. Berdoa sebanyak-banyaknya, karena memang doa anak soleh diterima. Istighfar untuk dia, bersedekah buat dia setiap hari, setiap saat, gitu kan? Kita haji dan umroh, sebarkan ilmu bermanfaat dari dia yang jelas di zona aman. Udah, kirim sebanyak mungkin, gitu kan? Di zona yang tidak aman, yang belum jelas dalilnya, ini bisa benar bisa salah, karena tidak selamanya niat baik itu bisa diterima, kan harus seperti yang Allah inginkan. Allah kan sudah sempurnakan agamanya. Jangan lagi teman-teman yang sedang diingatkan masalah ini tersinggung. Enggak, ini yang suka buat yang dianggap bid'ah ini, fadhal, buat deh kalau mau, gitu. Karena kalau diingatkan tidak mau dengar, ya sudah, itu hak antum, silahkan saja. Jangan dianggap oh ini berarti dilarang, ya sudah. Tapi jangan juga larang kami mengatakan ini adalah salah, ya. Ini zona amannya ini loh, supaya masing-masing saling menghormati. Kalau memang tetap mau lakukan, ya silahkan. Seperti bahasa saya teman-teman sebagai penutup, setiap orang di muka bumi ini seperti belanja di supermarket, bisa pilih barang apa saja, tapi lewat kasir, ada tanggung jawabnya. Apalagi kalau sampai instruksikan orang mengerjakan tanpa ada dalil yang jelas, konsekuensinya berat, kan gitu. Lebih baik kita di zona aman, ini kerjain, ini hadisnya, ini ayatnya, pasti ya. Itu aja kita sibukin diri, bukankah itu lebih aman? Lebih aman, lebih baik.